Selamat malam Bapak Ibu semua. Kembali kita hari ini 30 Oktober 2020 kita berfellowship bersama untuk membahas tema hari ini Kain dan Habel. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung bisa melihat semua rekaman-rekaman dari fellowship kami di channel YouTube Persekutuan Kebenaran yang Memerdekakan. Baiklah, kita akan segera mulai Kain dan Habel. Silakan Pak JK. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Kita hari ini coba akan membahas mengenai Kain dan Habel yang ada di dalam kitab Kejadian 4 khususnya. Kita melihat bagaimana gambaran Kristus diperlihatkan melalui peristiwa ketiga anak Adam dan Hawa ini. Dari apa yang diceritakan di dalam kitab Kejadian, maka kita semua sudah mengetahuinya bahwa Adam dan Hawa kemudian mendapatkan seorang anak yaitu Kain, dan kemudian dilahirkan bagi Kain seorang adiknya yaitu Habel. Kain dan Habel ini hidup dengan kegiatan-kegiatan mereka yang berbeda, yang di mana Habel menjadi gembala kambing domba sementara Kain menjadi petani. Nah, pada suatu waktu, yaitu pada suatu hari terakhir, keduanya mempersembahkan persembahan kepada Allah. Dan kita tahu kemudian persembahan Habel yang berupa anak sulung kambing domba dan lemak-lemaknya itu, maka itu diindahkan oleh Tuhan, sementara persembahan daripada Kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Dan kemudian terjadilah karena tidak diindahkan oleh Tuhan, maka Kain marah terhadap adiknya Habel ini, dan dia mengajak mereka pergi berjalan di padang, dan tiba-tiba Kain memukul adiknya Habel hingga adiknya itu mati. Setelah itu kemudian Kain dikutuk oleh Allah, tanda kutipnya, dia dikutuk oleh Allah, artinya akibat perbuatan Kain itu, maka terjadilah dia dibuang jauh dari tanah yang menghangatkan mulutnya. Ya, dia juga akan berjerit lelah untuk mengusahakan tanah itu. Tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya kepada dia, dan dia akan merupakan pengembara. Ini sama seperti keberadaan daripada Adam dan Hawa waktu mereka tanda kutipnya dikutuk oleh Allah. Dan setelah itu kemudian Kain pergi meninggalkan kedua orang tuanya, dan kemudian Hawa melahirkan kembali seorang anak pengganti Habel. Dan anak yang baru dilahirkan ini diberi nama Set. Kita sudah sering sekali membahas tentang kisah ini dalam Alkitab. Namun kebanyakan manusia, kebanyakan penafsiran yang ada di sana memperlihatkan bagaimana hati yang jahat daripada Kain yang membunuh adiknya ini. Jadi lebih terlihat dari sisi manusianya. Sementara dari sisi Allah, banyak sekali kita tidak melihat dibahas. Sementara hal itu sebenarnya sudah terjadi sejak dari awal. Di sini terlihat gema daripada apa yang dinyatakan Allah kepada ketiga pribadi yang ada di Taman Eden pada waktu Adam dan Hawa berbuat dosa, di mana kemudian Allah mengatakan bahwa akan ada permusuhan antara keturunanmu, yaitu keturunan si jahat itu, dengan keturunan daripada perempuan itu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunan perempuan ini. Jadi akan ada permusuhan antara keturunan. Jadi ketika perempuan itu menurunkan keturunannya, kita tahu itu adalah Habil, di situ diperlihatkan terjadi permusuhan. Ya. Permusuhan antara keturunan dari yang jahat dan keturunan daripada yang baik. Ini yang sebenarnya kalau kita mau melihat gema dari kejadian, dari kitab Kejadian itu sampai ketika Yesus datang dan sampai ketika kita sekarang tinggal di dalam perjanjian yang baru.
bahwa ada permusuhan antara yang pertama dengan yang kedua. Jadi perkataan yang pertama dan yang kedua ini memang tidak terlalu dinyatakan dengan jelas di dalam Alkitab, namun muncul di beberapa ayat-ayat yang banyak sekali ditulis di dalam kitab Perjanjian Baru, ya sudah mulai seperti semua sudah mulai tersimpulkan, namun muncul dalam kejadian-kejadian, banyak kejadian di dalam Perjanjian yang lama, bahwa ada permusuhan antara yang pertama dengan yang kedua. Yang pertama lahir itu adalah daging, dan yang lahir kedua adalah roh. Dan ada permusuhan. Ya, Paulus dengan jelas mengatakan di dalam kitab Galatia 4, ayatnya yang ke-29, itu bagus sekali. Tetapi seperti dahulu, jadi dia mau mengatakan bahwa sejak dahulu sudah ada permusuhan. Yang diperanakan menurut daging menganiaya yang diperanakan menurut roh. Yang pertama menganiaya yang kedua. Nah, ini yang topik yang sering sekali kita bahas dengan adanya istilah yang pertama dan yang kedua. Adanya perjanjian pertama, perjanjian kedua. Ciptaan pertama, ciptaan yang kedua. Manusia pertama yaitu Adam, dan manusia yang pada kutipnya kedua yaitu Kristus, Yesus. Demikian pula terjadi di dalam batin kita yang pertama lahir sebagai daging, dan kemudian kita lahir sebagai roh. Di dalam diri kita ada pergumulan itu, antara keinginan daging dengan keinginan roh, antara perbuatan daging dengan perbuatan roh. Jadi semua yang diceritakan di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu akhirnya nanti bisa termanifestasi di dalam diri kita. Nah, apa yang diperbuat oleh Kain dan Habil ini itu memperlihatkan permusuhan ini sudah ada sejak awal. Kenapa Kain kita melihatnya sebagai keturunan yang jahat? Rasul Yohanes dengan jelas sekali menyimpulkan bagaimana sikap daripada Kain ini. Kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes 3 ayatnya yang saya bacakan saja ayat yang ke-10 dulu. Itu bagus sekali. Perhatikan di sini. Dikatakan dengan jelas sekali di dalam ayat yang ke-10. 1 Yohanes. Jadi kalau kita lihat dari 1 Yohanes ini di atas, barang siapa yang tetap berbuat dosa, ayat 8, berasal dari iblis. Iblis. Nah, ini juga bagus. Iblis berbuat dosa dari mulanya. Nah, ini juga sedikit kita bisa singgung. Asal mula iblis itu bukan malaikat. Karena dia tidak pernah berbuat baik. Kalau ada tafsiran tentang iblis itu adalah Lucifer, malaikat yang menjadi iblis. Di sini Rasul Yohanes menyatakan dengan jelas, iblis berbuat dosa dari mulanya. Sementara tafsiran Lucifer menjadi iblis, malaikat jadi iblis, mereka sendiri menyatakan bahwa dia malaikat. Malaikat kan tujuannya baik sebelumnya, bukan jahat. Jadi berbeda sekali dengan tafsiran-tafsiran itu ya, perkataan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 8. Dan di sini terlihat sekali yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Ada perbedaan antara yang lahir dari Allah dengan yang lahir dari iblis. Anak-anak iblis. Ini dia anak-anak iblis. Yang lahir dari Allah, anak-anak Allah. Yang lahir dari iblis, ya anak-anak iblis. Benihnya beda. Jadi masalah benih di sini. Benih ilahi yang lahir dari Allah, dan benih iblis yang lahir dari iblis. Ya. Lalu terlihat di sini. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, bahwa kita harus saling mengasihi. Ayat yang 12, bukan seperti Kain. Kain yang berasal dari si jahat. Jadi Kain walaupun lahir dari perut yang sama, dari perut Hawa, tapi dia berasalnya dari si jahat. Kenapa? Karena perbuatannya jahat. Terlihat dari manifestasinya, bukan dari isi hatinya mau menyembah Allah. Dia memberikan persembahan kepada Allah. Dari hatinya sudah terlihat persembahan itu. Namun terlihat dalam manifestasinya, itu kemudian dikatakan dengan jelas perbuatannya jahat. Ini bukan cuma
perbuatan dia membunuh adiknya, itu salah satu perbuatan berikutnya setelah dia mempersembahkan yang jahat di hadapan Allah, yang tidak berkenan di hadapan Allah. Karena kita tahu persembahan Kain itu ditolak oleh Allah. Bukan karena dia mempersembahkan dari hasil bumi yang dikutuk. Sekali lagi, kita harus menekankan hal itu. Bukan karena berasal dari hasil bumi yang dikutuk. Namun karena dia mempersembahkannya tidak berdasarkan iman. Kain tidak mempersembahkan berdasarkan iman. Tentu saja, kalau dikatakan bahwa Kain tidak mempersembahkannya menurut iman, berarti kepada mereka, baik kepada Habil maupun kepada Kain, iman itu sudah diberitakan, sudah dinyatakan. Sehingga penulis kitab Ibrani 11 dengan jelas menyatakan bahwa Habil mempersembahkannya dengan iman. Jadi mereka semuanya sebenarnya mengetahui akan hal iman ini. Bukan soal persembahannya sebenarnya, bukan soal yang saya katakan tadi, karena dari tanah yang dikutuk, bukan. Di dalam pasal 4, dari pasal 11 ayat yang keempat, dikatakan dengan jelas di situ, bahwa Habil mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Tentu saja perkataan korban yang lebih baik ini bukan menurut takaran daripada ukuran manusia, yang mana sih yang baik. Seperti manusia suka melihatnya, sama termasuk dengan penafsiran bahwa oh tanah itu dikutuk, berarti tidak baik. Itu ukuran manusia. Ukuran manusia. Tetapi dia katakan di sini mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Ini ukurannya Kristus lebih baik daripada korban Kain. Jadi Kristus yang dilihat oleh Habil. Karena kita kemarin sudah melihat bahwa ukuran kasih karunia itu ukurannya Kristus. Iman itu mengakses kasih karunia itu. Jadi dia terlihat sekali ini ukuran yang lebih baik di sini adalah Kristus. Sehingga Allah berkenan akan persembahannya itu. Karena berkenan akan persembahannya. Kenapa Allah berkenan? Karena sesuai dengan iman. Jadi imannya Habil ini diperhitungkan Allah sejak dari dahulu. Allah berkenan. Dan bahkan karena iman itu, iman Habil ini, perbuatan Habil itu masih tetap berbicara walaupun dia sudah mati. Jadi sekali lagi bukan karena tanah dikutuk, tetapi karena Habil melihat realita Kristus itu, bahwa dialah korban penebus salah itu, bahwa dialah yang harus dikorbankan Kristus itu. Tidak ada sesuatu yang baik di dalam hati manusia, sehingga ketika mereka datang menghadap Allah, maka dia mempersembahkan apa yang memang sudah menjadi ketetapan Allah sejak semula. Jadi iman itu kan realita Kristus yang di masa Kain dan Habil, realita itu diperagakan dalam bentuk-bentuk gambaran-gambaran. Dan tentu saja kepada mereka sudah dinyatakan dengan jelas, sehingga Habil bisa mempersembahkan sesuai dengan iman. Sekali lagi saya katakan, ketika Habil mempersembahkan sesuai dengan iman, maka Habil tahu hal yang mana sebenarnya juga diketahui oleh Kain. Bukan berarti Kain tidak tahu, Kain juga pasti tahu. Dan itu pula yang kemudian diulangi oleh Allah sebenarnya. Ketika terjadi dialog setelah Kain merasa cemburu karena korbannya tidak diindahkan Allah, tetapi korban Habil yang diindahkan Allah, maka di dalam ayatnya yang ke-6, mengapa hatimu panas dan muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Jadi masalah perbuatan baik diperlihatkan di situ. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ini salah satu prinsip iman sebenarnya, yang tidak dilihat oleh banyak orang, yang bahkan kita tidak memfokuskan pada perkataan Allah ini. Perhatikan di situ dikatakan dengan jelas, dosa mengintip di depan pintu. Tentu saja dia menunggu sesuatu
yang menunggu bagaimana dia bisa berkuasa terhadap Kain di sini. Ya, berarti kan dia tidak berkuasa terhadap Kain sebenarnya. Kalau kita lihat, dia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ini pertama kali kata dosa muncul di dalam Alkitab. Walaupun Adam dan Hawa melakukan pelanggaran, dan kita tahu pelanggaran itu dosa, tetapi kata dosa, hamartia itu pertama kali muncul di dalam ayat yang keempat ini. Bahwa dosa itu bahkan kadangkala dikaitkan hal ini dengan Kristus. Di sini ada muncul gambaran Kristus sebenarnya. Dosa itu, sekali lagi ini bukan iblis yang mengintip di depan pintu, tapi dosa yang mengintip. Dan dosa ini menggoda, sekali lagi dia berhubungan dengan keinginan. Dan untuk itu Kain harus berkuasa atasnya. Kalau tidak, ya dia masuk ke dalamnya. Karena dia mengintip di depan pintu ini. Dosa sebenarnya tidak bisa masuk ke dalam manusia. Tidak bisa, tanda kutipnya, berkuasa. Tapi karena adanya godaan, sehingga di situ terjadi semacam pergumulan. Pergumulan antara keinginan kita membiarkan dosa itu masuk, artinya dia berkuasa atas kita, atau kita berkuasa atas dosa itu. Dan kita tahu akhirnya Kain tidak berkuasa atas dosa. Setelah Allah berfirman demikian kepada Kain, kemudian kita melihat di sini, maka Kain memanggil Habel adiknya pergi ke padang, dan kemudian Kain membunuh Habel. Kita tahu ini berarti Kain tidak berkuasa atas dosa. Dia membiarkan dosa berkuasa atas dirinya. Dan ini terjadi pada setiap kita karena permusuhan ini selalu terjadi. Yang pertama dengan yang kedua. Ketika kita membiarkan daging itu berkuasa, ketika kita hidup menurut daging, maka hasilnya pasti perbuatan jahat. Walaupun tanda kutipnya ibadah. Itu prinsip yang terlihat dalam permusuhan ini. Yang pertama, membunuh yang kedua. Itu prinsip. Namun Habel, nah ini bagus kalau kita lihat. Jadi kita tadi melihat bagaimana Kain tidak berkuasa atas dosa. Tapi kalau kita melihat kenapa Habel mempersembahkan korban binatang dan lemak-lemak itu. Dia melihat dengan iman, dia melihat gambaran, dia melihat pernyataan Allah yang dinyatakan bahwa terhadap manusia yang sudah berdosa itu ada pengampunan. Terhadap manusia yang berdosa itu hanya ada satu korban penebus dosa. Ini yang kemudian dipilih oleh Habel. Dia mempersembahkan binatang itu. Dan itu yang sebenarnya dia lihat bahwa satu korban penebus salah itu atau penebus dosa itu adalah Kristus. Ini yang dilihat jauh oleh Habel. Iman itu. Makanya ketika mempersembahkan kepada Allah, dia persembahkan binatang itu. Dan akhirnya kita melihat akibat perbuatan itu, dia dibunuh. Jadi akibat persembahan Abel akan binatang itu. Dia mengambil bagian dalam kematian Kristus. Yesus mati, dia juga akhirnya mati. Dia mengambil bagian itu. Itu gambaran Kristus. Jadi bukan hanya ada satu gambaran binatang dibunuh, lalu Yesus akan datang dibunuh. Tetapi Habel juga ikut dibunuh. Habel juga ikut dalam kematian itu. Itu yang dikatakan oleh kitab Ibrani, Habel mempersembahkannya dengan iman. Bukan hanya kasih binatang begitu. Tetapi sampai ke level akhirnya, dia mati bersama dengan Kristus. Sementara di sisi yang lain, Kain justru dibuang. Dia tidak masuk ke dalam.
Dosa mengintip di depan pintu. Artinya dosa tidak bisa kita bawa ke dalam perjanjian yang baru. Kita tidak bisa hidup dengan Kristus dan di dalam dosa. Tidak bisa. Dosa itu hanya sampai di depan pintu. Di mana Yesus mati di depan pintu itu. Makanya ketika Yesus akan mempersembahkan korban itu, kalau kita sudah membahas tentang tabernakel, Yesus tidak mati di dalam bait Allah, tetapi Yesus mati di luar bait Allah, di depan pintu. Itu sebabnya setiap korban-korban itu diberikannya di depan pintu bait Allah. Kenapa? Karena dosa sampainya di situ saja. Tidak bisa dibawa masuk. Di dalam bait Allah itu, di dalam kehidupan kita dengan Allah, tidak ada dosa di dalamnya. Di sini kita bisa melihat kenapa tidak ada dosa, karena Yesus sudah menyelesaikan semua dosa itu di depan pintu. Jadi adalah hal yang aneh kalau kita sudah ada di dalam Kristus, namun kita masih sering berbuat dosa. Jangan-jangan kita tidak mengerti bahwa dosa itu tidak boleh masuk ke dalam melewati pintu itu. Karena dosa itu harus ada di depan pintu. Setiap orang yang mau membawa korban dosanya, dia harus bawa ke depan pintu daripada tabernakel itu. Di luar pintu gerbang itu. Kita bisa melihat bahwa ternyata harus mati. Habel diperlihatkan bukan hanya dia persembahkan binatang, tapi dia ikut bagian di dalam kematian itu. Dan kemudian Allah memberikan pengganti daripada Habel. Itu kita tahu ya. Kristus mati, dan Habel mati, dan pada ayat yang terakhirnya itu, kemudian istrinya Adam, yaitu Hawa itu, kemudian mengandung dan mendapatkan anak yang diberi nama Set. Sebagai yang berarti Allah telah mengaruniakan padaku anak yang lain sebagai ganti daripada Kain. Ini gambaran Kristus yang bangkit. Kristus yang hadir. Ini gambaran kita yang juga bangkit. Ini gambaran Habel yang sudah mati, lalu kemudian Habel ini bangkit. Itu harus terjadi pada kita. Itu yang kita sebut dengan iman. Oke Pak Jo, kita diskusikan lebih lanjut di dalam diskusi ke depannya. Thank you. Baik. Terima kasih Pak JK. Oke. Saya Oh ya, silakan Bu. Silakan Ibu. Halo Pak JK. Malam juga Ibu. Pak Yahya. Yes, sis. Itu yang di Kejadian 4 itu, terus yang ini nih yang di sini dikatakan di 15 ya, firman Tuhan kepadanya. Kan Kain kan udah berbuat jahat. Kenapa ini Tuhan masih taruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Jadi Tuhan masih tetap melindungi si Kain ya. Iya, nggak ada masalah tentang perlindungan terhadap Kain kan, karena Kain kan memang manusia yang memang harus berkembang juga. Secara manusia tetap manusia, tetapi secara hati yang jahat ya dia hati yang jahat. Perlindungan Allah terhadap semua manusia kan ada. Sama seperti Adam dan Hawa lah. Adam dan Hawa kan sudah berbuat dosa. Kenapa Allah masih memberikan mereka pakaian kulit binatang? Kenapa Allah masih memberikan mereka anak laki-laki dan perempuan? Itu nggak ada masalah, karena mereka sebagai manusia, kalau menurut saya, normal manusia. Tetapi ada perbedaan antara jenis yang pertama dengan yang kedua. Ini yang mau dibahasnya. Soal perlindungan Allah terhadap Kain itu sama seperti juga perlindungan Allah terhadap bangsa Israel, ya kan? Bangsa Israel yang keluar dari Mesir, kan Allah tetap lindungi mereka. Masuk padang gurun, Allah tetap lindungi mereka. Karena memang mereka adalah gambaran yang Allah pakai kan, manusia sebagai yang Allah pakai. Namun pertanyaannya, apakah mereka masuk ke tanah Kanaan? Kan tidak. Dibinasakan juga, demikian pula Kain. Jadi kita tidak bisa menilai perlindungan terhadap manusia dalam tanda kutipnya masih bisa eksis di dalam dunia ini walaupun dia tidak hidup dengan iman. Lalu kita berkata, oh Allah baik loh masih melindungi mereka, berarti dia masuk dalam iman. Tidak, kita tidak bisa menilai seperti itu. Kita tidak bisa menilai orang dari
realita keberadaan dalam dunia ini, tetapi iman itu yang menentukan dia. Misalnya, Kain tanda kutipnya dilindungi Allah, Habel enggak, ya kan? Habel malah dibunuh oleh Kain. Kok Allah nggak lindungi seperti itu? Ya. Tapi kok Alkitab memperlihatkan bahwa apa yang dibuat oleh Habel itu justru yang berkenan di hadapan Allah. Ya. Oke, baik. Makasih Pak JK. Oke. Baik, Bu Siska, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, Boleh silakan pulang? Pak. Silakan, Jadi, silakan Pak. Saya menyambung pertanyaan Ibu Siska tadi. Jadi Habil dan Kain ini kan kita di PL ini kan melihat gambaran kan gitu. Jadi Habil itu adalah gambaran manusia yang percaya ada di dalam Kristus, dan Habil itu adalah Kain itu adalah gambaran manusia yang ada di dalam iblis. Kira-kira begitu Pak JK. Iya, kalau kita melihat adanya perbedaan antara yang pertama dengan yang kedua, dikaitkan dengan yang tadi ya Pak ya, di 1 Yohanes 3 itu ya. Ternyata di 1 Yohanes 3 itu kan dikatakan dengan jelas akan adanya 2 jenis keturunan kan. Iya. Yaitu 2 jenis benih. Benih di dalam Kristus dan benih di dalam iblis itu, gitu ya, dan seterusnya. Mereka yang tetap berbuat dosa, kita tahu bahwa mereka hidup dari iblis, ini ya kan, berasal dari iblis. Jadi ini bicara ya jenis, karena ini bicara benih. Oke. Berarti dari Habel ini kita bisa tahu bahwa Kristus akan dikorbankan juga untuk keselamatan manusia, itu ya. Jadi bukan karena Habel ya, tapi perbuatan Habel itu atau yang dilihat oleh Habel itu yang dia sudah dapatkan dulu dari Allah. Jadi kalau menurut saya itu bagus sekali. Allah sudah punya rancangan dari semula, kemudian ini disampaikan kepada manusia, dan tentu saja dalam hal ini Adam dan Hawa ya, dan juga Habel dan juga Kain, tentu saja mereka tahu hal itu. Namun di dalam tindakan mereka kita bisa melihat 2 perbuatan yang berbeda. Habel sesuai dengan yang diperlihatkan Allah, Kain justru tidak sesuai dengan yang diperlihatkan Allah. Oke. Jadi yang dimaksudkan gambaran di situ karena sudah dinyatakan Allah terlebih dahulu, cuman kemudian muncullah ceritanya begitu, Pak. Ya. Jadi bukan karena muncul cerita baru akan terjadi Yesus akan berbuat itu, bukan karena itu ya, tapi itu sudah ada terlebih dahulu, lalu diperagakan oleh peran-peran daripada orang-orang ini. Artinya sudah ada di blueprint lah, kira-kira. Ya, sudah ada dalam blueprint Allah. Gitu. Oke, Tulang, kembali ke Tulang. Terima kasih. Baik, oke Pak Yuta, terima kasih. Memang sangat menarik ketika kita membaca Kejadian 4 ini, di mana setelah Kain ditolak, persembahannya ditolak, di ayat 6 Tuhan berbicara kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram dan lain sebagainya. Nah, yang menarik perhatian adalah sepertinya Tuhan ingin boleh dibilang ingin mempengaruhi Kain supaya tidak melakukan yang jahat. Ya. Dan itu tidak berhasil. Apakah bisa dikatakan demikian, Pak? Ya, itu tepat sekali. Jadi kesalahan Kain itu diperlihatkan oleh Allah. Cuman rupanya ya karena jenisnya, kalau menurut saya sih jenisnya ya. Tapi Allah memperlihatkan bahwa dia tanda kutipnya menghukum. Sebenarnya bukan menghukum sebagaimana sudah kita bahas tentang kutub itu. Kita sudah melihat bahwa ketika Kain melangkah, maka terjadilah peristiwa yang memang sudah diprediksi, yang memang sudah ditetapkan, bahwa dia keluar daripada berkat-berkat Allah. Tetapi Allah selalu memperingatkan. Hal ini kan sama seperti Simon Petrus kan? Yeah. Waktu Yesus, apa itu namanya? Sama seperti Simon Petrus, bahwa kamu akan menyangkal aku itu loh. Yeah. Waktu Yesus mau jalan ke salib itu. Yesus memperingatkan Petrus bahwa dia akan menyangkal Yesus sebelum ayam berkokok, begitu kan? Yeah. Nah, bagaimana dia melakukannya? Dan Petrus menerima itu, dia bersikap baik dan dia bertobat. Kain tidak demikian. Yeah. Kain sebaliknya, Allah sudah peringatkan itu, perkataan Allah itu bagus sekali. Hati-hati loh.
hati-hati. Ini bagus perkataan-perkataan hati-hati, waspada, ya berjaga-jaga. Itu sebenarnya peringatan kayak begitu. Hati-hati, kalau kamu melangkah maju lagi, maka kamu jatuh, begitu. Itu sama seperti juga peringatannya Yesus itu kan kepada Petrus dan juga kepada Yudas kan. Yudas itu punya waktu, punya saat loh untuk bertobat sebenarnya. Waktu dia mencelupkan tangan ke dalam pinggan itu bersama dengan Yesus ke dalam cawan itu, dia sudah tahu bahwa Yesus tahu bahwa dia yang akan menyerahkan anak Allah itu kan. Harusnya ada kesadaran itu. Tetapi ternyata kan kita bisa melihat pilihannya akhirnya terjadi, mereka memilih yang jahat juga. Iya. Menarik Pak. Terima kasih. Ya memang di bagian seperti inilah yang kita kadang-kadang kurang pas untuk memahami, atau paradigma kita hanya pada apa yang dilakukan oleh Kain dan Habil saja, tapi kita tidak melihat sebenarnya yang di belakang, yang melatar belakangi mereka itu ya, bahwa Allah sudah memperkenalkan iman itu sejak dari awal mulanya, Pak ya. Iya, itu iman. Ya. Nah, di ayat 9 itu kembali lagi ada satu pertanyaan dari Allah yang menarik, di mana Allah menanyakan Habil kepada Kain. Padahal sebenarnya Allah sudah tahu apa yang terjadi. Lalu, apa sebenarnya makna pertanyaan, di manakah adikmu? Itu, Pak. Ini kan bicara sama seperti Adam dan Hawa, berbicara tentang relationship. Yang tadinya mereka saling mengasihi, yang tadinya mereka keluarga, yang tadinya mereka menjadi satu, ternyata sekarang terjadi pemisahan. Terjadi pemisahan. Ini yang membuat sebenarnya semacam menyadarkan kepada Kain bahwa ada pemisahan. Akibat daripada perbuatan dia, akibat daripada dosa itu. Sama seperti Adam dan Hawa. Di manakah engkau? Ya kan? Itu kan untuk menyadarkan mereka. Dan Adam dan Hawa kan sadar akan hal itu. Oh iya, kami sudah makan buah itu dan seterusnya. Sama seperti Kain gitu. Sama dengan kita juga sebenarnya, manusia kita sendiri ini ketika terjadi suatu perbuatan dosa dalam diri kita, itu selalu ada teguran itu. Ada teguran itu. Jadi saya melihat dialog ini yang terjadi untuk mengingatkan bahwa ada suatu relationship yang terputus. Dan ini cuma gambaran seperti di salib itu loh, waktu Yesus di atas kayu salib, Eloi, Eloi, lama sabatani. Jadi ada keterputusan itu, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Nah sama ungkapan-ungkapan seperti ini. Habil, di mana adikmu? Adam dan Hawa, di manakah engkau? Iya. Jadi selalu yang saya tangkap sih, pasca perbuatan dosa itu, caranya Allah atau modusnya Allah, dia selalu mention hal tersebut ya Pak. Ya, sebelum dia menjudge gitu. Artinya introduce-nya adalah mengenai apa yang terjadi sebenarnya gini. Kamu tahu nggak sebenarnya yang terjadi? Seperti gitu ya Pak. Baru setelah mereka menyadari atau menyatakannya, baru kemudian judgment itu disampaikan gitu ya. Iya, dialognya seperti itu. Dialognya seperti itu. Iya. Halo, Pak Gil. Pak Odas ya, silakan Pak Odas. Sorry Pak Riyadi, Pak ya. Oke. Pak Cika, bagaimana sih Habil itu dapat melihat Yesus, melihat Kristus dari dalam persembahan korbannya, Pak? Saya rasa di zaman Kain dan Habil masih lebih kuat daripada zaman kita yang sekarang, Pak. Kalau zaman sekarang kita ini kan pelencengan terhadap gambaran Allah itu sudah begitu dahsyat dilakukan oleh agama. Bahkan kita lahir di dalam ajaran-ajaran yang sudah melenceng. Kita lahir dalam gereja aja itu sudah terjadi pelencengan sekali, begitu kan? Benar. Dalam agama Kristen. Nah, tentu saja Kain dan Habil mereka melihat realita itu, karena seperti yang saya katakan beberapa waktu yang lalu, bahwa ketika Adam hidup di dalam Taman Eden itu, dia penuh dengan konsentrasi akan gambaran-gambaran Allah. Namun ketika dosa berkuasa,
maka ada keterputusan, ya kan, ada semacam hilang gambaran itu dari pemahaman dia. Namun tentu saja kan tetap ada istilahnya cerita-cerita atau wawasan-wawasan yang mereka tetap sampaikan kepada anak-anak mereka, Pak. Dari orang tuanya, bahkan dari Allah pun juga masih tetap ada komunikasi itu. Seperti kita bisa lihat ada komunikasi antara Allah dengan Kain. Ya kan, kalau Allah bisa ngobrol dengan Kain, hati-hati, dosa mengintip. Mungkinkah Allah nggak bisa? Mungkinkah Allah bisa berkomunikasi dengan Habil? Tentu saja bisa. Gitu ya, kita bisa melihat hal seperti itu. Ya. Nah, sampai bagaimana dia bisa melihat Kristus, sebagaimana yang saya katakan tadi, Adam dan Hawa kan punya pemahaman itu, Pak. Bahkan kan kita sudah lihat ketika Adam dan Hawa mengambil daun-daun menutupi tubuh mereka, Allah menggantikannya dengan kulit binatang. Itu satu gambaran tentang kematian yang dapat menutupi manusia itu. Hanya kematian binatang itu yang akhirnya kita tahu itu adalah korban penebus salah. Ya, cuman berarti prosesnya memang komunikasi gitu, Pak, ya, sama orang tua dan anak gitu. Dari Adam sampai ke Habel itu ada komunikasi antara Adam dan Habel, atau dari Allah ke Habel, ya, Pak. Komunikasi itu. Jadi Allah sendiri memperlihatkan atau menggambarkan Kristus itu. Ada sosok yang mungkin akan muncul gitu, Pak. Iya. Di zaman sebelum Musa itu kuat sekali, Pak. Jadi sama seperti Allah muncul kepada Abraham itu kan sebelum Musa. Bahkan jadi orang suka sebut itu di zaman para patriark, ya. Masa-masa itu kuat sekali campur tangan Allah. Misalnya Allah datang kepada Nuh dan sebagainya, itu pun juga jelas. Jadi komunikasi dari orang tua, dari mulut ke mulut lah di masa mereka, ya. Beda sekali dengan zaman setelah Musa. Musa kemudian kan menuliskannya di dalam buku Alkitab itu yang kita tahu, Kitab Kejadian dan seterusnya. Tapi sebelum itu tidak dituangkan dalam buku seperti itu. Sehingga lebih daripada cerita-cerita mulut ke mulut. Bahkan dalam bangsa Israel juga budaya itu terpelihara, ya. Terpelihara mereka dari mulut ke mulut mengenai perbuatan Allah. Sampai sekarang sebenarnya hal itu tetap masih bisa terjadi. Hanya sekarang kan orang tidak mau konsen seperti zaman mereka zaman dulu. Kalau zaman mereka zaman dulu itu kan Allah dengan pribadi dengan mereka. Zaman sekarang kan orang lebih banyak melepaskannya kepada petugas-petugas gereja. Udahlah, urusan agama lah itu, urusan pendeta lah itu, berdoa soal ini, berdoa soal ini. Jadi bukan pribadi dengan pribadi gitu, bukan pribadi kita dengan Allah lagi yang paling penting, tapi sudah diwakilkan oleh organisasi. Zaman sekarang, sehingga konsentrasi kepada komunikasi itu, konsentrasi kepada fellowship itu kalau menurut saya menjadi bias, ya, tidak lagi seperti zaman mereka. Terima kasih Pak JK. Pak Jo, makasih. Baik, makasih Pak Odas. Ya, silakan Pak Riyadi. Ya Pak, thank you Pak. Jadi saya tertarik dengan tadi masalah Kain dan Habel yang mengenai benih, ya Pak, ya. Apakah ini hubungannya sama dengan karunia membedakan roh, Pak? Dulu saya begini, Pak. Dulu saya setiap pengajaran itu kadang bingung-bingung. Ini pengajaran yang benar atau pengajaran yang salah gitu. Jadi sebenarnya karunia membedakan roh itu dari penjelasan Pak JK mengenai Kain dan Habel ini sangat sederhana, mungkin menurut persepsi saya, Pak. Karena begini. Karena tadi dilihat bahwa kalau seandainya benihnya itu iman, kalau di Kain dan Habel itu kan konteksnya iman. Habel memiliki iman sehingga dia mempersembahkan buah dari iman itu sendiri. Artinya perbuatan dia itu adalah manifestasi dari iman itu sendiri. Sedangkan Habel itu yang secara dunia itu memang sepertinya perbuatan baik, Pak. Jadi dulu saya agak sulit membedakan mana perbuatan baik, mana perbuatan jahat. Jadi apakah itu mengkonfirmasi pemahaman saya bahwa ini adalah karunia membedakan roh? Tinggal kita lihat akarnya itu sendiri. Akarnya berdasarkan dari Kristus, atau akar itu kan berbicara benih, Pak. Apakah itu jika berdasarkan Kristus, maka apa yang dia buat itu pasti benar, walaupun
secara di dunia mungkin itu kelihatannya salah, ataupun secara di dunia itu mungkin kelihatan benar. Jadi benar dan salah itu kita tinggal tinggal lihat apakah orang itu, statement yang dinyatakan itu hidup berdasarkan Kristus ataukah tidak. Mungkin pertanyaan saya sih itu, Pak. Thank you, Pak. Iya, iya betul. Jadi memang semuanya Kristus akhirnya. Memang begitulah Allah menilai kita. Kita dibenarkan kan karena iman juga. Jadi iman ini, sekali lagi, iman itu pengenalan akan Kristus, realita Kristus yang dibukakan kepada kita. Jadi iman itu bukan ajaran manusia, bukan ajaran-ajaran gereja yang kita percayai, bukan itu. Tapi realita Kristus, lalu sama seperti Habel, dia melakukan realita Kristus itu. Sekalipun kita tahu Habel dibunuh akhirnya. Tapi kan banyak yang nggak dibunuh juga kan. Jadi nggak harus seperti Habel, oh gara-gara Kristus harus dibunuh. Ada juga kan yang nggak dibunuh. Gitu. Tapi mereka melakukan Kristus, itulah iman. Nah, apakah ini pembeda roh? Oh jelas, karunia membedakan roh itu Kristus kan sebenarnya. Jadi bukan kita membedakan ini iblis atau bukan iblis ya. Ini iblis nih, kenapa? Karena bulu kuduk saya merinding. Nah ini iblis nih. Gitu. Bukan itu kan sebenarnya. Kita tahu itu iblis karena itu bukan Kristus, itu saja. Mau dia baik ke, mau dia Kristen ke, mau dia gereja saya ke, mau dia denominasi saya ke, kalau itu bukan Kristus, itu pasti iblis, kan gitu. Itu karunia membedakan roh, yang dimaksudkan dengan karunia membedakan roh cuma segitu. Kristus itu, karena karunia itu adalah Kristus. Jadi kalau kita sudah mengenal Kristus, maka sebenarnya kita punya sense of membedakan itu. Kita akan tahu, oh ini bukan Kristus. Gitu. Nggak perlu bulu kuduk kita merinding atau enggak. Gitu. Oke. Oke, thank you, Pak. Thank you, Pak. Baik, Pak Riyadi. Silakan Bu Anya. Ya. Pak Yahya lompat ke Kejadian 5 ayat 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Itu seperti di Kejadian 3 ayat 26 ketika Allah menciptakan Adam menurut rupa dan gambarnya. Nah, ketika Adam dikeluarkan dari Taman Eden bersama Hawa itu, Pak, Set gambaran Kristus yang bangkit tadinya, Habel yang mati. Nah, itu apakah Adam dapat disebut anak Allah juga, sama seperti kita sekarang karena kita dalam Kristus, kita disebut anak-anak Allah. Iya, Adam disebut anak Allah memang. Ada kok ayat Alkitab. Adam disebut anak Allah. Lukas 3. Lukas 3 ya. Ini ya. Iya, Pak. Iya. Oke. Iya, makasih, Pak. Oke, Bu. Thank you. Nah, seturut dengan pertanyaan Bu Anya tadi, Pak. Jika Adam itu anak Allah dan Kain itu anak Adam, tetapi tetap saja mereka itu berasal dari jenis yang sama ya, Pak. Iya. Iya, itu makanya suka disebut dari satu rumah. Dari satu rumah itu hadirlah dua jenis keturunan ini. Oke. Sama kan seperti gambaran si Abraham memiliki 2 anak kan? Iya. Ya, itu karena itu gambaran Allah. Allah tuh punya 2 anak ini. Allah punya anak ini, anaknya Adam, lalu ada Kristus. Kan Adam yang pertama, Kristus yang terakhir kan? Oke. Manusia yang terakhir, manusia yang kedua, dan manusia yang pertama itu. Ini gambarannya. Ya. Baik. Oke. Pak Jo. Iya, silakan Pak Ardin. Ya, saya masuk Pak ya. Ya. Selamat malam Pak Yahya. Malam Mbak Tini. Ya, ini Pak. Anaknya si Adam dan Hawa ada 3, Kain, Habel. Lalu setelah Habel meninggal dunia, dibunuh, lahirlah si Set, anak ketiga gitu.
Terus sehubungan dengan Habel itu menggambarkan Kristus dalam kematiannya, sedangkan Set itu menggambarkan Kristus dalam kebangkitannya. Pertanyaan saya, tindakan Habel yang mana, Pak? Dikatakan dia gambar kematian, apakah karena dibunuh, mati? Lalu tindakan mana pula? Set dikatakan gambaran kebangkitan. Apakah setelah mati si Habel, lalu lahirlah si Set? Atau bagaimana Pak memahami itu? Terima kasih Pak. Iya, tadi dikatakan mengenai hal itu kan, tentang Set itu penggantinya Habel kan, oleh Hawa. Sebab katanya, lalu perempuan itu melahirkan seorang laki-laki namanya Set. Karena katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Jadi dia pengganti Habel. Ya. Sementara Adam dan Hawa kan punya anak banyak kan. Kenapa dia nggak bilang dia pengganti Kain? Karena Kain kan sudah dihalau kan. Ya. Tapi dikatakan dengan jelas dia pengganti Habel. Dan setiap mereka yang ada di dalam Alkitab, yang dituliskan di dalam Alkitab itu yang hidup dengan iman, mereka itu sebenarnya gambaran Kristus. Jadi Habel ini dapat dikatakan gambaran Kristus karena dia hidup dengan iman. Dan Set pengganti Habel, ya tentu saja. Karena akibat iman itu, lahirlah, hadirlah Set itu ya. Dan seterusnya Pak. Dan itu kan kita bisa baca di dalam Ibrani 11, orang-orang yang hidup dengan iman. Mereka itu yang menggambarkan Kristus. Oke. Oke, begitu Pak ya. Oke deh Pak, makasih Pak. Lanjut Pak. Oke Pak. Oke, begitu aja Pak Ardin. Baik. Oke, ya. Silakan Pak Wijaya. Halo Pak Jo. Ya, malam. Malam, Selamat silakan. malam Pak Yaya. Malam Kak Koko. Ini akibat dosa apa ini? Jadi Habel dibunuh. Apa karena iri? Karena apa nih Pak nih? Ya, itu karena memang hatinya jahat Pak. Iri itu kan hanya manifestasi aja dari hatinya jahat. Karena memang manusia jenisnya hatinya memang jahat. Hanya di dalam sebelum itu terjadi, itu yang diperlihatkan bagus. Karena di situ ada pilihan. Jadi pilihan untuk mengekspresikan yang jahat itu ada pada kita sebelum hal itu terjadi. Karena tadi kan bagus sekali dikatakan, dosa itu menggoda. Karena semua orang yang berbuat jahat, perbuatan dia jahat itu tidak ada yang tidak menyenangkan hati orang itu. Pasti ada kepuasan dalam hati orang itu ketika dia melakukan yang jahat. Dan itu kan pasti efek daripada godaan itu. Karena godaan itu kan menimbulkan keinginan-keinginan. Dan ketika keinginan itu dibuahi, itu ayatnya kan bagus ya. Iya. Maka dia menghadirkan dosa. Yakobus 1. Nah, ini yang kita bicara pencobaan kemarin itu. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Dan dia dipikat. Apabila keinginan itu telah dibuahi, ya ini yang tadi. Dosa itu menggoda. Ketika dia dibuahi, maka hadirlah dosa itu. Dan seterusnya. Dan kalau terus dosa itu berkembang, maka tentu saja maut. Maut ini keterpisahannya. Dan kelihatannya itu terjadi juga buat kita orang yang sudah lahir baru. Karena hanya orang yang lahir baru itu yang bisa, tanda kutipnya, mendapatkan godaan dosa kalau menurut saya. Karena bagi mereka yang belum lahir baru, tidak pengaruh godaan dosa. Toh dia sudah menyesali dosa, memang naturnya dosa. Naturnya udah mati Pak ya? Iya. Tapi buat kita yang sudah lahir baru, kita kan punya natur yang tidak berdosa. Nah, jangan izinkan dosa ini berkuasa. Disinilah pencobaan itu memiliki dampak bagi kita. Bagi kita yang sudah lahir baru, makanya sekali lagi, kata-kata waspadalah, hati-hatilah, berjaga-jagalah ini penting buat kita. Gitu. Karena kita bukan lagi ciptaan yang lama atau yang jahat itu, Pak.
kita nggak boleh punya keinginan, Pak? Boleh. Keinginan menyembah Allah kan ada. Keinginan memuliakan Allah kan ada. Memang manusia diciptakan dengan keinginan, Pak. Hanya sekarang keinginannya mau difokuskan kemana, itu saja. Oh, Sama dengan tergantung. Adam dan Hawa. Adam dan Hawa sudah dibuat dari awal. Kita memang nggak punya pilihan, Pak. Memang keturunannya dari sononya begitu. Jadi Adam dan Hawa punya keinginan, makanya mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat itu kan ada keinginan. Iya, iya. Jadi tidak bisa dihilangkan, itu memang sudah bawaan orang, itu sudah naturnya seperti itu. Sekarang bagaimana kita menyadari bahwa keinginan kita itu bisa membawa atau mendatangkan bencana bagi kita, itu yang kita perlu sadari. Iya, iya. Kalau kita nggak menyadari hal itu kan kita pikir, gampang lah itu bisa saya kuasai, saya kuat kok melawan hal ini, gitu ya. Iya. Hal-hal seperti itu yang sebenarnya bisa membuat kita berada dalam kesulitan. Oke. Iya. Terima kasih Pak JK. Terima Oke, kasih Pak Pak. Jo. Oke, sama-sama Pak Wijaya. Silakan Pak Tony. Kalau saya tangkap apa yang Pak JK gambarkan ini semakin terang ya menurut pandangan saya, pendapat saya, mudah-mudahan Pak JK bisa koreksi ini. Berarti memang Tuhan itu dari awal, ibaratnya saya lihat memang Tuhan itu sutradara agung gitu ya kan. Dia sebelum ciptakan yang real, dia bikin episode-episode film dulu. Jadi saya anggap seperti manusia ini adalah kayak kita nonton film animasi itu memang nggak sempurna, tapi itu udah gambaran menuju yang real, namanya gambaran gitu kan. Nah jadi Kain itu menggambarkan orang tidak beriman, manusia berdosa, karena dia tanpa iman, dia melakukan sesuatu tanpa iman, maka dianggap jahat, karena di luar Kristus, akar kejahatan sudah ada, gitu, karena berasal dari iblis, jelas sekali itu. Emang dari awal Tuhan mau memisahkan sudah antara anak yang dua saja, Tuhan terpisah, mana beriman, mana tidak. Jadi Kain ini adalah mewakili gambaran dari sejak awal Tuhan mau kasih tahu, Allah mau kasih tahu bahwa ini manusia tidak beriman di luar Kristus. Habel adalah gambaran orang beriman, ya kan, di hadapan Allah, dikasih contoh tindakan orang beriman seperti itu, seperti apa yang Habel lakukan. Dan Habel adalah contoh Kristus yang untuk menebus ataupun hal jadi ciptaan baru, karena memang manusia dari ayahnya sendiri kan ciptaan lama. Untuk menjadi ciptaan baru ya harus proses mati. Pertama digambarkan dengan hewan, harus ada darah gitu kan, penebusan ada darah. Kedua dia mati sungguhan, Tuhan perlihatkan. Jadi bukan karena Allah tidak mengasihi Habel segala macam, itu namanya gambaran dan satu contoh yang Tuhan ingin tunjukkan untuk ke depan gitu kan, bahwa Habel harus mati. Menggambarkan Kristus mati dan harus ada kebangkitan, yaitu Set tadi, anak yang ketiganya si Adam ya, menggambarkan Kristus yang bangkit. Cuma sayang kita belum pernah pelajarin cara hidup Habel, Set yang bangkit itu seperti apa. Itu kelihatan episodenya cukup pendek, Tuhan memberikan pengajaran di situ ya. Nah, untuk proses penebusan Tuhan perlu waktu begitu panjang episodenya, sampai kepada Abraham, orang beriman, seperti apa cara hidupnya, ya kan? Dan untuk penebusan harus korban darah begitu banyak, Tuhan, cara begitu banyak orang Israel yang Tuhan pakai untuk memberikan gambaran tentang hukum-hukum dia gitu. Jadi yang saya tangkap itu adalah itu tadi, kalau kita lihat itu gambaran, kita nggak perlu pertanyakan lagi kenapa Tuhan tidak mengasihi Kain, tidak mengasihi Habel, diizinkan mati. Padahal itu memang tujuan Allah memberikan gambaran tentang Kristus kembali, anak yang akan datang tadi itu. Jadi sebetulnya dari awal sudah Tuhan memisahkan antara orang beriman dan tanpa iman. Yang tanpa iman adalah jahat. Karena Tuhan tegas memisahkan di situ. Nah, yang pertanyaannya,
Ya hampir nggak ada pertanyaan, sudah dijawab sama Pak JK tadi. Jadi sebenarnya kita bisa, itu statement yang bagus dari Pak Tony, bahwa di sini kita bisa melihat arti daripada baik dan jahat. Ya kan? Yang baik itu apa? Yaitu iman. Orang yang hidup dengan iman, mereka orang yang baik. Orang yang hidup tanpa iman, walaupun dia berbuat baik, dia tetap adalah yang jahat. Jadi dia punya perbedaan itu bukan ditentukan oleh aturan-aturan manusia baik jahat itu. Cuma satu yang membatasinya, iman saja. Iya. Nah, dari situ kita bisa melihat bagaimana kita ini dalam kehidupan kita di hadapan Allah, kita tidak perlu mikir lagi ini baik atau jahat atau baik atau jahat. Kita cukup memikirkan apakah ini Kristus atau bukan Kristus. Kita sudah tahu yang mana baik, yang mana jahat. Itu sebenarnya bisa mempermudah bagi kita untuk tanda kutipnya menjudge diri kita di hadapan Allah. Dalam arti ya gitu ya. Dalam arti bagaimana nih saya hidup di hadapan Allah. Cuma satu, iman itu. Iya. Tidak ada lagi ukuran baik atau jahat. Oh ini ngomongin orang nih jahat nih atau apa. Bukan itu ukurannya. Ukurannya Kristus atau bukan. Sekarang lebih mudah. Dan bagus sekali memang Pak Tony bisa melihat bahwa Allah menghadirkan tulisan-tulisan kisah-kisah orang-orang ini itu enggak semua, Pak. Enggak semua. Misalnya bayangkanlah kalau misalnya Allah hadirkan saya punya kisah di dalam Alkitab, seluruhnya enggak ada guna di seluruh kehidupan saya dalam Alkitab juga. Karena apa? Karena seluruhnya itu memang ada guna. Iya. Demikian pula dengan kisah ada Kain dan Habil ini. Kenapa cuma satu pasal ini? Ya cuma itu yang dia mau tonjolkan dulu. Walaupun tentu saja mereka punya kisah yang ratusan tahun kan mereka hidup kan. Kain kan hidup ratusan tahun itu. Tapi kan cuma hanya satu peristiwa, dua peristiwa itu. Berapa peristiwa? 3 peristiwa yang diceritakan tentang Kain. Yang lainnya nggak diceritakan karena memang bukan itu yang dia mau tekankan. Iya. Jadi kalau kita menangkap apa yang Pak Yahya lihat bahwa perjanjian lama dari Adam sampai Kristus itu semua adalah gambaran ataupun peragaan tentang blueprintnya Bapa atau Allah, ya jadi kita ngerti jadi bahwa kalau yang dijadikan alat itu bisa jatuh, bisa gagal, namanya material ya, namanya material. Kalau kita bikin, saya kan orang properti, namanya market segala macam. Itu kan rumah contoh ataupun contoh menggambarkan rumah yang akan kita bangun. Ya ada waktunya memang sangat rapuh karena dia material yang rapuh. Manusia juga sama, dia alat peragaan ya rapuh, bisa gagal. Sri Salomo bisa gagal walaupun dia begitu megah, Tuhan izinkan satu saat. Tapi kalau kita kembali kepada asli dia, ya dia gagal, bisa gagal karena rapuh. Manusia sifatnya manusia lama, daging itu rapuh sekali. Itu yang kekal cuma roh ya, manusia roh itu Pak ya. Iya. Betul Pak. Bagus tadi lihatnya. Ya Pak, thank you Pak. Berarti apa yang saya tangkap tuh udah mulai bisa ikutin apa yang Pak Yahya lihat. Thank you Pak Jo. Oke Pak. Kalau di Kejadian 4 ayat 13 Pak, di mana Kain mengatakan hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Ujung-ujungnya hukumannya ini adalah Kain takut jika nanti ada yang bunuh dia. Apakah kan sebenarnya itu setimpal? Dia bunuh adiknya, maka wajar kalau dia akan dibunuh, gitu ya. Lalu apa sebenarnya makna dari perkataan Kain ini yang Bapak bisa sampaikan kepada kita? Tadi kan sudah ditanya oleh Bu Siska itu sebenarnya. Bahwa kemudian Allah memberikan dia perlindungan kan. Tapi sebenarnya kalau saya melihat dari perkataan Kain, ini kan sama seperti perkataan Adam dan Hawa juga, Pak. Manifestasi setelah mereka jatuh dalam dosa. Kenapa? Ketika dia berkata, Adam dan Hawa, di manakah engkau? Ya kan? Ya. Itu kan perkataannya sama dengan perkataan Kain. Coba lihat di dalam Kejadian 2 ayat 3 ini. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, aku mendengar engkau dan ada dalam taman ini, dan aku menjadi takut. Nah, muncul perkataan ini. Gitu. Ini sama dengan perkataan daripada Kain di pasal keempat ayat yang ke-10 itu.
apakah yang telah kau perbuat darah adikmu berteriak padaku, maka ayat yang ke-13. Ini kan. Dia takut melihat hukuman itu kan. Oh. Ini kan teriakan orang ketakutan, Pak. Oke. Ini, maka barang siapa yang akan bertemu aku, tentulah akan membunuh aku. Ketakutan dia. Oke. Ini hadir pada dia. Yang sebelumnya gagah berani kan, dia bunuh adiknya. Ya. Nggak rasa salah. Sekarang, nih, kalau saya sih melihat hanya semacam ungkapan seperti itu. Ya. Oke, benang merahnya juga takut ya. Iya, kelihatannya dia Terus, ketakutan. Lalu ketika terjadi kan perlindungan Tuhan kan, kalau kita lihat setelah ayat 15 dan seterusnya. iya, iya. Jadi dapat dikatakan bahwa efek langsung dari dosa itu adalah buat manusia itu menjadi takut ya. Iya, ketakutan itu ada. Jadi justru kalau saya melihat itu, ketakutan itu kan tanda dia dikuasai. Oh, oke. Kan tadi dikatakan dosa itu mengintip di ambang pintu, tetapi engkau harus berkuasa terhadap dia. Nah sekarang dia dikuasai dosa justru. Tindakan dia setelah berbuat dosa itu lahirlah ketakutan. Sama seperti Adam dan Hawa. Adam dan Hawa seharusnya kan berkuasa terhadap semua ciptaan yang ada. Tetapi ketika ada dosa, ketakutan yang ada pada dia. Nah, ketakutan itu apa? Ini kan menjadi pertanyaan, hadirnya ketakutan itu karena dikuasai pasti. Sorry, aku nimbul. Apakah bisa juga karena orang takut karena memang udah nggak ada iman. Orang beriman biasanya tidak takut, Pak. Itu kan berlawan antara terang dan gelap. Ada siapa jadi terang pasti nggak ada kegelapan. Tapi orang yang hidup dalam kegelapan itu tandanya dia tidak punya terang. Ya, apakah iman sama takut itu seperti itu juga, Pak? Karena dia tanpa iman, maka dia takut gitu, Pak. Sama aja. Sama kan seperti waktu Adam itu ketika dia kehilangan Allah, kehilangan iman, ya dia muncul takut itu. Menular sampai sekarang, Pak, manusia coba kita lihat. Ketika orang ketakutan, itu boleh dikatakan imannya nggak ada, hilang dari kepada Tuhan. Tapi kalau orang yang imannya kuat, apapun yang dihadapi, dia nggak ada takut. Kayaknya sampai sekarang, Pak, itu penyakitnya menular. Tapi bagus yang tadi Pak Tony katakan tuh unsur terang itu penting memang. Kita kalau berada dalam terang kan kita memiliki kepastian. Walaupun mungkin di awal-awal ada rasa takut juga gitu loh. Tapi ketakutan itu kan akan tepis ketika kita makin jelas. Tapi faktor berada dalam terang itu sangat penting. Terlebih dahulu dia harus ada dalam terang. Iya. Iya Pak Joel, sedikit nyambung tadi karena antara takut sama iman itu memang itu betul-betul sangat menjadi dasar setiap pribadi manusia, karena umumnya orang yang tidak punya iman takut mati. Ya, sama itu tadi Kain itu takut mati, takut dibunuh. Itu kan ujung takut mati. Tapi kalau coba kita tes orang yang sudah betul dalam Kristus dan punya iman, nggak ada tuh takut mati karena yakin setelah terpisah dari tubuh ini kita kemana, kita tujuannya itu jelas. Jadi mantap sekali kalau kita orang sudah dibenarkan dalam Kristus menghadapi apapun yang kita hadapi dalam hidup ini gitu. Jadi memang antara iman dan takut itu dua hal yang nggak bisa jadi satu. Memang satu harus apa istilahnya kontradiksi, memang itu dua hal itu. Itu Pak. Oke. Ya, nah, menarik juga di ayat terakhir di perikop itu, di ayat 16. Makna dari lari dari hadapan Tuhan. Kain lari dari hadapan Tuhan. Bagaimana mungkin manusia bisa lari dari hadapan Tuhan gitu? Artinya Kain pergi dari hadapan Tuhan. Pergi artinya tidak mau bersekutu lagi dengan Tuhan kah? Atau memang kan tidak mungkin juga Kain berhasil untuk tidak dilihat Tuhan kan begitu? Apakah maknanya ini Kain tidak lagi bersekutu dengan Tuhan, Pak? Lari dari hadapan Tuhan ini. Iya, bisa seperti itu saya rasa jauh lebih tepatnya ya. Jadi dia keluar dari persekutuan itu, dia tidak mau ya lanjut lah istilahnya.
Iya, iya, iya. Oke. Nah, dari dulu sebenarnya saya bertanya-tanya dalam kisah ini adalah bagaimana mungkin ketika sudah Kain berdosa, tapi dia masih bisa berkomunikasi dan meminta sesuatu dari Tuhan. Saya akui saya dipengaruhi bahwa hanya yang berkenan kepada Tuhan saja yang akan bisa berkomunikasi dengan Tuhan begitu. Nah, lalu walaupun ini sebagai satu gambaran begitu ya, cerita Kain dengan cerita Kain ini, yang saya dapati ternyata orang yang sudah tidak berkenan dengan Tuhan karena dia berbuat dosa pun ternyata masih bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Ya. Banyak di Alkitab seperti itu. Bukan soal berkomunikasi kan bukan berarti soal dia berkenan. Ya. Berbeda kan? Jangankan orang, Pak, setan aja bisa ngobrol sama Tuhan. Iya. Apalagi Kain gitu. Di Alkitab kan mungkin kita pikir kok bisa sih Kain di permohonannya dikabulkan Tuhan. Loh, cerita Ayub dengan setan itu kan ada. Setan kan minta sama Tuhan. Nah, Tuhan komunikasi dia kasih, permintaan setan dipenuhi. Berarti kesama aja, sama-sama tidak berkenan. Jadi bukan berarti kalau dia tidak berkenan maka tidak bisa berkomunikasi. Dalam hal ini dikasih lihat, Tuhan mau kasih lihat adanya gambaran sebenarnya, bukan soal dia berkenan berkomunikasi. Ya, tapi apa yang tadi Pak Joshua sampaikan itu bagus, karena begitulah konsep orang tentang dosa. Kalau orang itu jahat, Allah nggak mungkin bisa berkomunikasi. Seakan-akan dia yang ngatur Allah kan. Kenyataannya kan suka-suka Allah. Dia mau ngomong sama setan, dia mau ngomong sama Kain, dia mau ngomong sama Adam yang sudah berdosa, itu bukan urusan kita. Tetap dosa ya dosa, pelanggaran ya pelanggaran. Tapi tindakan Allah tidak ditutupi kemungkinan untuk dia berbicara dengan mereka. Jadi tidak ada hubungannya. Kalau kisah itu menandakan bahwa oh harusnya nggak boleh Allah ngobrol sama orang berdosa. Kan gitu. Iya. Oke. Karena ini karena di sisi yang lain konsep agama kan begini. Setiap agama perlu pemimpin. Pemimpin itu adalah mediator. Kira-kira begitu. Yeah. Dengan itulah mediator itu dikondisikan sedemikian rupa sehingga boleh dikatakan dia spesial atau kudus atau sesuatu yang apa? Yang kalau bahasa lainnya setengah dewa begitu kan? Iya. Nah, ternyata cerita Kain ini membuka apa pikiran saya juga bahwa memang siapa saja Tuhan bisa berkomunikasi begitu ya Pak ya? Iya. Di dalam kondisi apapun yang terjadi dengan dia begitu. Entah dia di luar, entah dia berdosa, entah dia tidak, bukan kita yang bisa gitu, tapi lihatnya dari sisi Tuhan ya. Iya. Tuhan bisa gitu. Oke. Iya. Baik. Oke. Pak Jo. Oh iya silakan Pak Simon. Ya. Saya ingin menanyakan kepada Pak Yahya mengenai bagaimana penilaian kita terhadap Kain dengan Raja Daud. Kalau Kain dia membunuh Habel, Raja Daud membunuh mastermind di balik pembunuhan Uriah, suami dari Betseba. Saya ingat penjelasan Pak Eka sebelumnya jauh sebelumnya bahwa Daud itu beriman walaupun dia membunuh, walaupun dia melanggar hukum Taurat. Mungkin ini yang Pak Eka mohon dijelaskan sedikit saja supaya kita punya kepastian untuk mengartikan Daud beriman walaupun dia melanggar hukum Taurat. Kemudian yang berikut di Ibrani 12 ayat 22 sampai dengan 25 tentang kita sudah datang ke Bukit Sion.
kepada beribu-ribu malaikat, kepada Allah, kepada jemaat anak-anak sulung, kepada Yesus, kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Karena itu jagalah. Saya ingat tadi beberapa menit yang lalu Pak Yeka mengatakan bahwa kalau kita orang yang beriman, itu kita harus tetap waspada, berjaga-jaga, dan berhati-hati. Apakah yang dimaksudkan dengan jagalah di sini adalah seperti tadi? Tapi ada kalimat yang berikut di ayat 25 dari Ibrani 12 yang mengatakan jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sedangkan kan Tuhan Yesus sudah di surga waktu Ibrani 12 ditulis. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Ini yang saya agak sedikit bingung tentang Dia yang berfirman, kemudian Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi, sedangkan Tuhan Yesus sudah di surga, dan Dia yang berbicara dari surga. Mohon penjelasan, Pak Yeka. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, Pak. Jadi soal beriman atau tidak beriman itu bukan berarti tidak pernah diberitahukan iman itu ya. Atau tidak pernah disampaikan, diperagakan Allah. Mungkin diperagakan Allah iman itu, namun yang disebut dengan beriman itu adalah orang yang mau hidup dengan iman. Gitu ya. Dia melihat realita Kristus, lalu dia memilih hidup dengan realita itu. Perbedaan antara Kain dengan Daud, ya dari sisi itu juga. Daud, dia ada pertobatan. Kain nggak ada. Dia izinkan dosa berkuasa atas dia. Daud, dia bertobat. Itu sama dengan Petrus dengan Yudas. Sama-sama mereka, Petrus dengan Yudas tinggal bersama Yesus, mendengar perkataan yang sama yang Yesus sampaikan. Tapi dalam tindakan mereka, yang satu hidup dengan iman, yang satu tidak hidup dengan iman. Yang satu hidup dengan perbuatan, tanda kutipnya. Sama seperti Kain. Dia hidup dalam kutipnya perbuatan. Itu perbedaannya ya. Jadi Daud disebut orang beriman. Jadi orang yang beriman adalah orang yang hidup dengan iman. Lalu bagaimana orang yang tidak beriman? Ya mereka melihat iman, tapi tidak hidup dengan iman. Nah ini juga yang kita perlu ketahui. Makanya dikasih tahu, bagus kalau Bapak ambil ayat tadi itu, bahwa ini kondisi kita sekarang. Ya. Jemaat ini. Kita sudah datang ke Bukit Sion, artinya kita sudah ada di dalam, sama seperti Daud punya posisi itu, dan dengan Salomo punya posisi. Kita sudah berada di Yerusalem sorgawi, jadi kita bukan menunggu Yerusalem turun dari sorga, kita sudah ada di situ. Artinya kita sudah berada di dalam realita. Realita. Ini kalau kita baca ayat 12-22 ini di kitab Wahyu ada. Realita itu yang orang masih tunggu-tunggu. Kapan Yesus datang, kapan Yerusalem surgawi turun. Itu orang sampai sekarang, orang-orang Kristen masih nunggu. Agama Kristen mengajarkannya tunggu-tunggu. Masih menunggu suatu kumpulan yang meriah. Ya. Kapan jemaat anak sulung datang? Tapi ini kan sudah nih, kamu sudah datang. Sekarang kan kondisi kita sudah berada dalam realita itu. Sudah ada. Makanya karena kita sudah berada di sini, hati-hati. Jangan sampai realita Kristus yang sudah diungkapkan itu, yang kita sudah ada. Jadi kita sudah datang ini, maksudnya ini penulis Ibrani, kalau saya percaya ini Paulus, dia ingin menekankan, ini loh realita kita sekarang. Makanya hati-hati, jangan sampai kamu disesatkan lagi. Sama seperti bujukan iblis kepada Hawa. Nah, kalau sini, jangan sampai kamu menolak lagi Kristus itu. Tentu saja berfirman di sini kan bukan berkhotbah ya Pak. Kalau saya sih melihat dia yang berfirman ini, dia yang diungkapkan itu Pak. Sama seperti mereka yang menolak dia menyampaikan Allah di bumi,
dia yang diungkapkan itu, demikian pula kalau kita menolak dia yang diungkapkan ini, yang berbicara dari sorga, tentu saja berbicara bukan pakai mulut kan. Dia yang diungkapkan, Kristus yang diwahyukan, menolak kasih karunia, itu bahasa-bahasa yang sering dipakai. Jagalah supaya kita jangan menolak realita Kristus yang diungkapkan itu. Kristus yang dinyatakan itu. Jagalah itu. Gitu. Ini kalau menurut saya perkataan yang ayat 25 ini. Tapi kalau Bapak mengambil ayat ini bagus sekali. Nah, dia yang berbicara dari sorga ini sekali lagi ini kan bukan mindset agama Kristen. Ini mindset penulis Ibrani. Terus saya ini mindset Paulus. Ketika dia berkata dia yang berbicara di sorga, dia nggak berpikir sorga itu satu tempat yang jauh di sana, yang suatu waktu kita akan pergi ke sana. Tapi dia berbicara tentang sorga itu, di mana kita berada di dalam sorga itu sendiri. Ya, saya tidak melihat konteks perkataan dia berbicara dari sorga ini sebagaimana konsep pikiran agama. Kita harus jauhkan konsep itu. Karena kita sendiri sudah berada bersama-sama dengan Kristus di dalam sorga. Jadi dia berbicara dari relationship itu. Kalau sorga itu bagi saya adalah relationship, di mana Allah berada, kita ada di situ. Nah, dari situ, dari relationship itu. Kata dari sorga itu dari situ sebenarnya. Jadi bukan suatu distance, lokasi yang terpisah dengan jelas. Bukan seperti itu. Ya, Pak ya. Oke. Terima kasih Pak Yayat. Terima kasih, Pak. Sangat luar biasa Pak Yayat. Terima kasih. Oke. Baik, Pak Simon. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang lain. Boleh masuk Pak Bu Ji. Eva, silakan Bu. Malam Pak Iya, Yaya. silakan. Saya mau nanya di kejadian 4 dan 5 itu ya Pak ya. Saya melihatnya dari uraian Pak Yaya tadi bahwa itu sisilah daripada itu ya Pak ya, si Adam ya. Adam, oke. Ya, itu saya lihat sisilah itu terus diuraikan Pak Yahya, itu tentang kehidupan kita nggak sih Pak itu di dalam sekarang itu, kenapa itu sejarah itu ini dibuat gitu. Iya, ini berbicara tentang Kristus. Kalau sekarang kan kita tahu kehidupan kita kan Kristus. Berarti itu kehidupan kita yang sedang dibahas di situ. Dan kehidupan kita Kristus dan itu gambaran Kristus, maka kita harus melihat bagaimana kehidupan kita dari kisah-kisah itu. Kita bisa belajar dari kisah-kisah itu tentang kehidupan saya. Dan di gambaran itu terlihat adanya gambaran yang pertama dengan yang kedua, the first and the second itu. Kain itu yang pertama, Habil itu yang kedua. Dan kita sudah bahas tadi bahwa yang pertama selalu menyiksa yang kedua. Selalu itu kondisinya memang selalu ya. Jadi bukan coba-coba. Dia selalu, daging itu selalu berusaha menyiksa roh. Nah, daging dan roh ini kan ada pada kita. Kita yang hidup menurut roh, yang dulunya lahir secara daging. Nah, ini dagingnya akan menyerang kita punya tanda kutipnya roh itu. Disinilah kita bagaimana kita berpihak kepada roh atau kepada daging. Ini perkataan berjaga-jaga itu munculnya di situ sebenarnya dalam level berjaga-jaga tentang daging dan roh ini. Sebagai manusia roh, kita masih ada dagingnya. Nah, terjadi peperangan tuh antara daging dengan roh. Cuman bukan berarti kita nggak bisa menang. Kan tadi dikatakan berkuasalah atas dia. Jadi manusia roh itu sebenarnya dia ditetapkan untuk berkuasa. Makanya Adam dan Hawa diciptakan untuk berkuasa. Kenapa dia bisa jatuh dalam dosa? Karena dia memberikan dirinya mau dikuasai. Jadi hanya situ terjadi dua tindakan saja, mau dikuasai atau berkuasa. Mau mengikuti keinginan daging atau keinginan roh. Ya, itu ya salah satunya keinginan daging itu. Ketika kita mengikuti keinginan daging, maka kita akan menyangkali realita roh. Ini bahayanya. Bahayanya. Jadi yang kadang-kadang kita kembali lagi, kalau kita singgung tentang mixture, percampuran, itu dia. Sekali aja kita mengakui realita dunia itu benar, maka akan terjadi percampuran dalam diri kita. Kenapa? Karena kita membiarkan ajaran-ajaran itu
berkuasa terhadap pemahaman-pemahaman kita yang tadinya sudah mulai dibentuk oleh Roh Kudus. Kita izinkan pemahaman-pemahaman itu berkuasa. Jadi itulah arti sejarah kehidupan dari Prasisilah itu ya Pak ya. Sebenarnya kalau Supaya kita mau melihat perjalanan kisah, perjalanan dalam Alkitab itu berbicara hanya masalah ini, the first and the second. Iya. Pertama, kedua. Sampai kitab Wahyu itu bicaranya pertama, kedua. Kitab Matius, Markus, Lukas, Yahya, tulisan-tulisan Paulus itu bicara yang pertama, yang kedua. Herannya saya menjadi heran kok gereja-gereja nggak melihat hal itu. Iya. Padahal kalau kita lihat selalu yang pertama, kedua. Gitu. Iya ya. Dan sekali lagi itu bukan bicara sejarah tentang yang pertama, kedua. Pertama, kedua itu ada dalam diri kita. Dalam diri kita terjadi peperangan itu. Iya, bukan sejarah tapi menjadi kehidupan kita dalam manusia yang baru sekarang ya Pak. Justru karena kita sudah roh, maka ada unsur keduanya kan? Iya. Kalau kita belum dalam roh, pertama semua. Iya, betul Pak. Jadi nggak kelihatan itu unsur peperangannya. Jadi herannya yang di pertama ini kok mereka merasa, makanya di dalam yang pertama itu yang dirasa lawannya itu bukan manusia lama, yang dirasa lawannya dia itu si iblis. Orang-orang yang tidak pernah menerima Kristus, dia merasa iblis itu lawannya. Buat kita yang sudah menerima Kristus, iblis itu sudah dikalahkan. Iya. Jadi yang menjadi lawan apa? Manusia lamanya. Iya. Manusia lamanya yang bisa dipengaruhi iblis. Iblisnya sendiri sudah dikalahkan. Sementara bagi orang yang hidup dalam Adam, dalam daging, iblis itu musuh dia. Kenapa begitu? Karena dia kan nggak tahu yang kedua. Dia kan nggak tahu adanya roh. Buat kita yang dalam roh, kita harus sadari bahwa manusia lama kita yang bahaya. Makanya sekali lagi balik lagi, percampuran itu bahaya. Kenapa? Karena itu dunia manusia lama kita. Iya. Kalau kita izinkan itu, maka manusia lamanya akan kuat. Semakin kuat kita justru masuk di dalam kumpulan manusia lama itu. Ngeroyokin kita. Sementara kita kan harus hidup dengan manusia barunya. Karena kita sudah menjadi manusia baru. Jadi pertentangan dua itu akan terjadi kalau sudah lahir baru. Ya. Iya. Oke. Ya. Baik. Dr. Albert mungkin bisa memberikan atau membagi catatannya? Ya. Jadi kalau kita lihat basicnya tadi, seperti jadi semua itu kan memang dari Tuhan, dari Allah. Yeah. Satu yang kita lihat tadi 1 Yohanes 3 ayat 5. Dari mulanya memang berdosa. Jadi dosa itu yang diketahui tahu dosa dan baik itu kan cuma Allah sendiri. Jadi Allah ada sisi baiknya, ada sisi jeleknya, jahatnya kan. Kalau kita lihat dari kronologisnya, manusia kan diciptakan di bumi, terus ditaruh di surga, Eden. Naturnya beda, terus dia jatuh ke dalam dosa. Nah, sedangkan Yesus datang dari atas, turun ke bumi, dicobai, Matius 4 ayat 1-10, nggak berhasil. Karena naturnya, sesuai dengan naturnya tidak berdosa. Soalnya manusia harus kembali ke bumi, karena harus kembali kepada tanah itu sendiri. Jadi dibuat naturnya dosa. Jadi kalau sederhananya gitu loh, sederhananya buat saya nih, jadi setelah lihat secara gambaran yang digambarkan oleh Pak Yahya, menjadi jelas semuanya bahwa semuanya itu skenario Allah. Kenapa? 1 Petrus 1 ayat 20 kan dia ditentukan dari mulanya. Dunia dijadikan. Jadi tujuan utamanya dari Allah yaitu Kristus. Kristus mesti lahir datang sebagai anak Allah karena yang akan diselamatkan adalah anak-anak Allah. Gitu kan. Kan gitu ya. Jadi yang diselamatkan kan anak-anak Allah. Ibrani 2 ayat 14-15. Jadi yang diselamatkan anak-anak. Jadi dia harus datang sebagai anak Allah. Yesus yang datang dari atas, yang tidak ada dosa, untuk jadi dosa, tapi dia bisa mengalahkan dosa, dia akan kembali kepada naturnya. Karena itu memang naturnya dia. Tapi kalau manusia dari bumi ditempatkan di surga atau Taman Eden,
Ya sesuai dengan naturnya dia akan kembali ke dunia atau ke tanah itu sendiri. Jadi kalau sederhananya begitu kalau buat saya nih. Jadi kelihatan linknya tuh mulai kelihatan gitu kan. Jadi kalau kita lihat tadi Ibrani Yohanes 1 Yohanes 3:5 semua dari mulanya dia berdosa. Kalau yang dari Allah kan nggak ada dosa yang dari Allah. Jadi Allah ada dua sisi. Satu dosa, satu nggak dosa, satu jahat, satu baik gitu kan. Makanya diperkenalkan buah pengetahuan yang jahat dan yang baik. Nah, manusia sesuai dengan naturnya dari bumi dia akan memilih yang nggak taat. Gitu loh. Kalau yang datangnya dari Allah yaitu Kristus, dia taat, mau sampai mati untuk dosa orang manusia. Jadi buat saya ini sederhana. Jadi kalau kita lihat secara sederhana, ketemu aja semuanya jadi ketemu. Jadi penjelasannya dari awal, kalau kita mulai renungkan, wah itu dahsyat membuat kita jadi mudah memahami firman Tuhan tuh jadi nggak susah gitu. Itulah buat saya sih. Ya, sederhananya begitu aja. Satu dari atas dari bawah ke atas, kembali lagi ke bawah karena dia bukan naturnya dia. Naturnya mesti kembali ke sedangkan Yesus, naturnya dari atas ditaruh di bumi, ya dia lebih suka ke naturnya dia kembali gitu, yang di atas gitu. Ya gitulah ya. Jadi ada poin-poin yang kita bisa dapat. Terima kasih Pak Yahya. Terima kasih Pak Ju. Iya. Yang bagus yang dokter katakan tuh bagus sekali, di situ kita bisa melihat kebaikan Allah ya. Ya. Dia kasih lihat loh ada yang jahatnya itu, karena memang kan tujuannya kan kita kan supaya kita hidup di dalam Kristus itu. Bagaimana kita bisa tahu hidup dalam Kristus itu kalau kita nggak dikasih lihat yang jahatnya itu? Ya, iya. Jadi kalau selama ini orang berpikir Allah itu jahat karena Adam dan Hawa dibuat berdosa, sebenarnya itu justru kalau menurut saya itu baiknya Allah. Makanya ditulis lagi. Kalau dia jahat, nggak usah ditulis di Alkitab, dijamin aja, orang juga nggak tahu kok. Jadi kekuatannya dengan satu, tunggal Allah sendiri ya. Diwakilkan oleh Yesus yang harus memerankan kan, yang mengerjakan semua Yesus. Termasuk karunia itu Yesus yang kerjakan. Jadi perintah dari Allah yang kerjakan Yesus. Makanya kita harus di dalam Yesus yang sudah dibawa balik tanpa dosa ke surga. Yang susah memahami itu Efesus 2 ayat 6. Kamu telah bersama dengan aku ini pun di surga. Di mana di surga? Kita mesti karena dia lihatnya daging. Yang lihat naturnya, yang dirubah kan naturnya. Jadi beban untuk datang ke sana, makanya perbuatannya sesuai dengan natur yang dia inginkan gitu kan. Pasti. Thank you. Ya, baik. Memang demikian kalau kita lihat seluruh isi Alkitab ini, jika senternya adalah yang ingin kita lihat manusia, maka gagallah kita. Kalau kita lihat senternya Allah, maka kita bingung jadi memahami. Ini masih dosa, bagaimana ini masih berbuat baik, bagaimana? Jadi akhirnya argumentasi sendiri gitu kan. Kalau kita lihat awal mulanya semuanya dari awal diciptakan memang demikian, tujuannya kenapa diciptakan manusia? Untuk berkembang biak kan? Untuk berkembang biak kan, supaya manusia jadi banyak kan tujuan Allah gitu, kuasailah, penuhilah bumi ini kan. Nah itu masa roh itu berkembang biak kan nggak mungkin. Ya kan roh kan dosa. Manusia kalau berkembang biak kan lakukan hubungan seksual kan nggak mungkin roh itu bisa berkembang biak. Nah maka itu manusia daging harus berkembang biak dan berkuasalah atas. Habis itu ditawarkan di laut. Ditawarkan Kristus kan yang nggak berdosa, mau nggak di dalam aku? Dia selesaikan dosa, dia bangkit tanpa dosa, ditawarkan Kristus sudah. Kalau kamu mau ya bersama dengan aku, kalau nggak mau ya tetap tinggal dalam dosa. Itu aja sederhana. Saya mau sederhanakan lah secara gampang supaya kita. Bahasa sih sekarang jadi gampang banget setelah dipilah-pilah pendek-pendek itu kayak apa namanya? Cerita pendek ya. Input gitu. Thank you. Baik.
Ya, jika demikian kita langsung ke konklusi saja mengenai Kain dan Habel ini. Ya, silakan Pak Jika. Iya. Jadi kalau kita melihat dari apa yang diperagakan oleh Kain dan Habel ini, maka kita bisa melihat bahwa ini semua sudah ditetapkan Allah. Dan perjalanan ini yang ditetapkan Allah ini tentu saja menjadi pilihan bagi kita. Bagusnya di situ, karena itulah memang manusia. Manusia itu diciptakan dengan pilihan. Dan bagi kita yang mau bertahan dalam apa yang sudah dibukakan itu, bagus sekali cerita di dalam Ibrani 11, bagaimana orang-orang di dalam perjanjian lama itu mereka bertahan, mereka memiliki kesaksian-kesaksian itu. Dan kalaupun kesaksian-kesaksian itu mendatangkan istilahnya penderitaan badani tanda kutipnya dalam dunia ini, kesaksian-kesaksian itu akan tetap berbicara, sama seperti darah Habel yang tetap berbicara tentang kematian Kristus itu. Kenapa dia tetap berbicara? Karena itu memang ketetapan Allah. Dia berbicara tentang Kristus itu. Itu bukan akhir daripada kehidupan kita dalam dunia ini, tidak. Tetapi itu justru perjalanan daripada kehidupan roh yang sudah kita mulai sejak kita berada dalam dunia ini. Sehingga kita mendapatkan satu kepastian-kepastian, keberanian di dalam bertindak di dalam kehidupan, dalam iman itu. Khususnya ketika kita masih berada dalam dunia ini, kita juga tahu bagaimana caranya kita menghadapi dosa itu. Ketika dosa itu datang, dia berusaha untuk menggoda kita, maka kita tahu upah daripada dosa itu maut. Dan kita tahu bagaimana menyelesaikan dosa itu sebenarnya. Kita hanya taruh dia di atas peristiwa yang sudah Tuhan kerjakan, bahwa dosa itu sudah mati. Dosa itu tidak lagi memiliki kekuasaan atas kita. Dosa itu tidak lagi seharusnya mempengaruhi kita. Jadi apa yang ditawarkan itu sebenarnya semuanya itu semu. Karena apa? Karena realitanya dia sudah dipakukan. Realitanya dosa itu sudah tidak lagi berkuasa. Sehingga kita bisa berkuasa atas dosa. Kalau saya melihat hal-hal seperti ini, sengaja memang diperlihatkan Tuhan. Bagi kita yang sudah mengetahui apa yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib, maka kita tahu bagaimana berhadapan dengan dosa itu. Tidak harus kompromi dengan dosa. Tidak mau diajak untuk bermain-main dengan dosa. Tentu saja apa yang saya katakan dosa ini bukan hal-hal negatif yang dikatakan dalam dunia, bukannya hal-hal seperti itu. Tetapi saya katakan dengan dosa ini adalah segala sesuatu yang memang keinginannya daging, itu dosa. Artinya maksud saya begini, dosa atau iblis tidak akan bisa menawarkan kita hal yang lain selain daripada apa yang disebut dengan daging itu. Karena daging itu adalah keinginan manusia lama kita yang memang menjadi bawaan kita. Dan itu memang kesenangan-kesenangan daripada manusia lama. Dan itulah yang akan ditawarkan pada kita, bukan hal-hal yang lain. Dosa atau daging itu, dosa atau iblis tidak akan menawarkan hal-hal yang roh. Dia akan menawarkan hal-hal yang daging. Kalaupun tanda kutipnya seakan-akan itu rohani, tapi kalau itu menyenangkan daging kita, maka kita tahu itulah dosa. Itu kita tahu itulah yang ditawarkan oleh dosa. Dan itulah yang harusnya kita deal with. Kita deal, kita berhadapan. Bagaimana caranya? Kita melihat ke salib. Bahwa Tuhan sudah mengerjakan hal itu. Tuhan sudah mengalahkan itu. Ini caranya supaya, maksud saya, ini yang kita coba kita sharingkan, yang kita lihat bagaimana kita bisa hidup di dalam iman, sebagaimana Habel sudah lakukan. Dan satu hal yang saya lihat sangat menunjukkan, kisahnya sangat pendek, cuma satu pasal, tetapi dia berbicaranya luar biasa sekali. Bahkan penulis Ibrani, bahkan Yohanes, itu bisa membaca, bisa melihat realita itu. Bukan karena kisahnya. Kalau kita hanya baca kisahnya sedemikian rupa dengan mindset manusia, kita tidak bisa melihat Kristus. Tapi bagaimana Yohanes dan penulis Ibrani bisa mengambil kesimpulan bahwa Kain itu adalah keturunan
yang jahat, ya terlihat dari kisahnya itu. Demikian pula sebenarnya kita akan familiar dengan bentuk-bentuk seperti itu kalau kita sudah tahu bahwa adanya yang pertama dan yang kedua ini. Oke, saya rasa itu saja Pak John. Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk